Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024. Hari ini, Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Dominikus, imam dan pendiri Ordo Pengkhotbah. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau telah menganugerahi gerejamu, Santo Dominikus, pewarta ulung kebenaranmu. Semoga doa dan ajarannya menolong gerejamu untuk terus mewartakan kabar sukacita kepada dunia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka Simon Petrus menjawab, Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau lihat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal-hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyalah engkau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tahun 2024 dikenal sebagai tahun politik.
Setelah pada bulan Februari kita memilih calon-calon anggota legislatif baik tingkat 2 provinsi maupun di pusat, anggota DPD dan presiden serta wakilnya. Sekarang kita akan memasuki juga hiruk-pikuk politik tentang pemilu kada, di mana di seluruh wilayah Indonesia akan mengadakan pemilihan kepala daerah, entah itu kepala daerah tingkat 2 maupun tingkat 1. Karena itu, hiruk-pikuk politik mewarnai kehidupan masyarakat di Indonesia sepanjang tahun 2024. Berhadapan dengan situasi demikian, segala hal dapat dan mungkin menjadi persoalan dan perdebatan publik. Orang dapat digiring dalam persoalan-persoalan sensitif. Kata-kata dapat dimanipulasi, masa dengan mudahnya terbius oleh doktrin-doktrin sempit dan dangkal. Perbedaan ideologis pilihan, dikotomi mayoritas-minoritas menjadi media empuk untuk mendulang suara massa. Identitas Kristiani dan penegasan iman akhirnya dihadapkan dengan berbagai persoalan di tengah-tengah keberagaman. Politik, agama, dan keberagaman mestinya menjadi kekayaan bersama untuk menata keharmonisan dan kebahagiaan hidup setiap orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, penegasan akan identitas dan keberimanan Kristiani semakin aktual di tengah berbagai persoalan hidup. Pengakuan akan Yesus sebagai dasar iman menjadi titik tolak tindakan dan perbuatan untuk mewujudkan kedamaian, cinta, kebahagiaan bagi semua orang. Sikap dan tindakan hidup yang baik merupakan bentuk penegasan akan Yesus yang diimani. Persoalannya adalah, apakah kita berani untuk menunjukkan identitas seorang yang beriman kepada Yesus Kristus? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus ingin mengetahui pendapat murid-muridnya tentang diri dan ajarannya. Antara pendapat dan sikap mereka selama berkenalan dan tinggal bersama. Namun sebelum itu, ia menanyakan pendapat dan sikap masyarakat tentang dirinya. Pasalnya, pendapat yang muncul mungkin saja karena pengaruh dari luar, bukan dari hati mereka, yakni mengenal dengan baik dan benar tentang Dia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita semestinya mengenal Yesus secara pribadi dan lebih dekat. Bersama Petrus, kita tiba pada kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ia datang ke dunia untuk menebus kita dengan jalan kematiannya di kayu salib, meskipun tidak dapat diterima oleh akal Petrus. Kematian bagi Tuhan Yesus bukan berarti kekalahan atau kegagalan, melainkan kematiannya justru mengalahkan maut dan dosa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak agar dalam menjalani kehidupan kita sungguh-sungguh, kita menjadikan iman kita sebagai patokan. Pertanyaan Yesus sebagaimana diajukan kepada para murid, menurut kamu, siapakah aku ini? Tentu kita diajak untuk beri jawaban
sesuai dengan iman kita masing-masing. Jawaban kita berdasarkan iman itu akan terjadi berdasarkan sampai sejauh mana kemampuan iman kita, kemampuan kita mengenal Yesus secara sungguh-sungguh mendalam. Iman kita kepada Yesus haruslah sungguh iman yang berpribadi dan bukan iman asal-asalan saja. Kalau mendatangkan keuntungan, maka kita mengaku diri sebagai pengikut Kristus. Tetapi ketika kita menghadapi tantangan-tantangan, kita menyangkal dengan berbagai cara. Sebagaimana terjadi dalam dunia politik, mereka hanya mementingkan kepentingan sesaat. Kalau menguntungkan, maka akan saling mendukung, saling mendorong. Tapi kalau tidak, kepentingan sudah tidak tercapai, maka akan saling menjatuhkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.